Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah efek foto listrik. Akhir abad ke-19, beberapa peneliti memperhatikan bahwa cahaya mampu mengeluarkan elektron dari berbagai permukaan logam. Fenomena ini dikenal dengan efek foto listrik. Salah satu pemanfaatan fenomena efek fotolistrik pada produk teknologi adalah charge coupled device pada kamera digital yang berfungsi sebagai pengganti film untuk menangkap gambar dalam bentuk kumpulan-kumpulan elektron. CCD juga digunakan pada perekam camcorder dan pemindai elektronik yang digunakan astronom untuk menangkap gambar planet-planet dan bintang. Sebuah lempeng disinari suatu sumber cahaya dengan frekuensi F diarahkan ke target dan mengeluarkan elektron dari lempeng tersebut. Sebuah beda potensial V diatur antara target dan tempat pengumpul arus untuk menampung elektron ini. Kumpulan ini menghasilkan arus fotolistrik I yang diukur dengan ampermeter A. Hasil eksperimen efek fotolistrik ini merupakan teka-teki bagi fisika klasik. Tinjauan fisika klasik, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang berosilasi secara sinusoidal. Saat cahaya mengenai logam, elektron dalam logam ikut berosilasi karena gaya listrik dari gelombang elektromagnetik cahaya tersebut. Jika amplitudo atau intensitas cahaya diperbesar, maka amplitudo elektron juga cukup besar, sehingga elektron mampu melepaskan diri dari permukaan logam. Kenyataan hal tersebut tidak terjadi. Pada percobaan ini, amplitudo gelombang cahaya atau intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar dari permukaan logam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa elektron keluar dari logam segera setelah mendapatkan cahaya dengan frekuensi tertentu, meskipun cahayanya paling redup atau intensitasnya paling kecil. Kecerahan cahaya sama sekali tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar dari logam. Grafik intensitas cahaya terhadap arus listrik sebagai hasil keluarnya elektron dari logam terlihat pada gambar 2. Saat intensitas cahaya diperbesar, lebih banyak elektron keluar dari logam sehingga arus listriknya semakin besar. Beda potensial henti elektron padahal sama besar untuk setiap intensitas cahayanya. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan atau energi kinetik elektron tidak dipengaruhi intensitas cahayanya. Sisi lain, seberkas sinar ultraviolet dengan intensitas lemah menghasilkan lebih sedikit elektron, tetapi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi. Contoh grafik energi elektron dan frekuensi cahaya yang digunakan terlihat pada gambar 3. Elektron pada peristiwa efek fotolistrik Zn tidak mampu keluar dari logam ketika diberi cahaya tampak. Elektron saat diberi cahaya dengan frekuensi mendekati 10,4 kali 10^14 Hz mampu keluar dari logam, dan jika diberi cahaya lebih tinggi lagi, elektron mampu bergerak dengan energi yang lebih besar.
Einstein mempublikasikan makalahnya pada tahun 1905 untuk menjelaskan fenomena hasil eksperimen efek fotolistrik ini. Einstein juga menjelaskan gerak Brown dan mengemukakan teori relativitas khusus. Einstein menggunakan teori kuantum cahaya Planck untuk menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Cahaya menurut teori kuantum adalah paket-paket energi yang disebut foton. Einstein menghubungkan sifat kuantum cahaya dengan peristiwa efek fotolistrik dan memandang radiasinya sebagai hujan es partikel. Satu foton diserap sepenuhnya oleh setiap elektron yang keluar dari logam, sehingga tidak ada penundaan waktu keluarnya elektron dari logam. Cahaya agar dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam, maka energi cahaya tersebut harus lebih besar dari energi ambang logam atau fungsi kerja logam W0. Fungsi kerja ini diperlukan agar elektron mampu meninggalkan permukaan logam. Foton frekuensi rendah dengan energi kurang dari W0 tidak mampu mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Energi foton lebih besar dari W0 menghasilkan efek fotolistrik. Energi foton yang masuk sebesar E akan sama dengan energi kinetik elektron yang keluar K maksimum ditambah energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkannya dari logam W0. Einstein merumuskan hal tersebut pada persamaan E sama dengan K maksimum ditambah W0. Dengan E adalah besar energi cahaya, E sama dengan HF, K maksimum adalah energi kinetik elektron, dan W0 adalah fungsi kerja logam. W0 sama dengan HF0. Dengan F0 adalah frekuensi ambang logam, yaitu frekuensi cahaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.